Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Bu Titi. Bu Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kesehatan baik, tapi masih hati agak sedikit mendung nih Bu. Oh, sedikit mendung. Kira-kira Hati saya. ada apa nih? Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya Bu untuk hari Iya. ini. Iya betul. Terima kasih banyak nih Bu Titi sudah meluangkan waktunya. Kemarin ketika saya japri untuk minta kita janjian, Bu Titi meluangkan waktu hari ini. Makasih banyak nih Bu sebelumnya. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini Ibu mendapatkan pencerahan. Ya Ibu, Amin. silakan disampaikan saja terkait dengan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Iya betul Bu. Jadi di sekolah saya kan sudah lebih dulu melaksanakan PAS ya Bu. Nah kemarin sebelum PAS tuh semangat gitu ya. Saya sudah ngasih kisi-kisi juga sudah lebih detail berdasarkan kesepakatan MGMP gitu. Nah ternyata setelah melaksanakan PAS nilainya itu masih belum sesuai harapan begitu Bu. Waduh, jadi saya kan sedikit kecewa lah ya pasti. Nah, jadi ke bawah kepikiran sampai sekarang kenapa anak-anak tuh ya padahal sudah belajar gitu, sudah diberi kisi-kisi, sudah kita fasilitasi begitu ya. Perasaan sih sudah semaksimal mungkin, tetapi pas nilai PAS kemarin, aduh banyak yang remedial begitu Bu. Begitu. Jadi karena murid-murid Bu Ika ya PAS itu tidak sesuai yang Ibu harapkan ya Bu ya. Iya, Emang kira-kira nilai seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari anak-anak Ibu? betul. Kalau saya kan ini mengampu kelas 7 dan kelas 8. Nah di kelas 8 alhamdulillah wajar gitu ya nilainya ada yang di bawah KKM tetapi tidak banyak. Tapi di kelas 7 ini saya membandingkan sebenarnya dengan mereka juga nilai PH, nilai PTS mereka bagus-bagus kok gitu. Jadi saya tuh mungkin udah pede duluan lah, PAS juga nggak beda jauh. Harapan saya ya nilai mereka di atas KKM begitu Bu. KKM di Ashifa kan untuk kelas 7, 7, 8. Nah tetapi ini rata-rata 60, 70 nilainya kurang dikit, ada yang kurang dikit, ada yang 50, aduh gitu. Seperti itu Bu. Oh begitu. Lalu menurut Ibu Ika sendiri, kira-kira hal apa yang membuat nilai ujian mereka itu kecil Bu? Tidak sesuai yang Ibu harapkan. Nah betul, saya tuh jadi berpikir ini kenapa ya, akhirnya saya mencoba mengajak ngobrol ya dengan anak-anak. Ternyata mereka mengeluhkan materinya banyak Bu, karena kan ini pas PAS itu materi satu semester. Kelas 7 itu ada 5 bab. Kemudian mereka menjawab juga ada yang Bunda IPA di SD itu mudah, gak banyak seperti sekarang. Sekarang tuh ada mana kelas 7 ini ada materi biologinya, materi fisikanya, materi kimianya, pas banget ini di semester 1 kelas 7 itu semua materinya ada dan mereka masih adaptasi. Ini materi apa? Mungkin masih meraba-raba. Seperti itu Bu kemarin hasil ngobrol dengan anak-anak tuh. Kemudian ada lagi yang menyampaikan mereka itu kurang persiapan ketika PAS karena mereka pekan sebelumnya itu sedang ujian tahfiz. Di sini tuh ujian tahfiz itu wow banget gitu. Jadi kayaknya lebih berat dibanding PAS gitu ya, ujian-ujian akademik, karena kan target hafalan juga menjadi nanti syarat kelulusan dari Ashifa. Jadi ketika pekan tahfiz itu memang anak-anak dikuras gitu ya, jadi mereka menyampaikan sih persiapannya jadi kurang begitu. Oh begitu, jadi yang membuat
tidak maksimal dinilai adalah karena beban kurikulum ya yang 5 bab itu, dan waktu pembelajaran mereka gitu kan tersita karena mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan di asrama gitu ya Bu ya. Menurut Bu Ika sendiri, apa yang dapat membuat nilai anak-anak itu supaya besar gitu? Strategi apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak itu untuk kedepannya ya Bu ya, nilai mereka itu jadi tidak seperti itu gitu, meskipun beban kerjanya banyak gitu ya, kesibukan di asrama gitu, seperti itu Bu. Betul ya, jadi saya tercerahkan nih dengan pertanyaan Ibu ini. Memang selama ini mungkin saya belum terlalu menekankan ya tentang pentingnya manajemen waktu ke anak-anak, karena di asrama itu dari bangun tidur jam 3 sampai malam itu agenda padat banget. Nah, mungkin selain penguatan di asrama ya, saya juga sebagai guru di kelas, jadi dapat ide segar nih, harus menguatkan ke anak-anak untuk bisa memanage waktu begitu ya. Ada tahfiz, ada kegiatan asrama, tapi jangan sampai kegiatan tugas di akademik menjadi terbengkalai. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya tuh di kelas 7 ini memang belum melakukan identifikasi gaya belajar mereka. Belum sempat gitu Bu. Kalau saya di kelas 8 tuh udah ya. Nah kalau di sini tuh belum, sehingga ketika pembelajaran ya saya samaratakan aja dengan model yang sama. Nah, itu mungkin kedepannya ya saya akan mencoba melakukan diagnostik gaya belajar mereka. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya, wah bagus sekali ya, dari manajemen waktu sama identifikasi gaya belajar. Ini 2 permasalahan itu, apa tantangan yang akan Ibu hadapi dalam melaksanakan rencana tersebut? Betul. Mungkin untuk penguatan manajemen waktu sebenarnya kan bisa setiap saat kita di kelas ya Bu ya. Tantangannya yaitu mungkin tantangannya ya kadang lupa begitu. Seperti yang kemarin sudah 1 semester terjadi juga, saya ya memang lupa untuk menguatkan. Sebenarnya kalau materi-materi itu sudah disampaikan ketika fantastik ya. Jadi pekan pertama di asrama itu, mereka kelas 7 itu ada namanya pekan fantastik, dan di sana segala macam adab, segala macam manajemen waktu sudah disampaikan. Namanya anak-anak kan memang harus terus diingatkan, dikuatkan. Nah ini yang saya lupa itu. Ya betul sekali, harus selalu mengingatkan ya Bu ya, apalagi dengan agenda yang sangat padat. Lalu yang kedua, bagaimana Bu tantangan untuk pelaksanaan identifikasi? Nah untuk identifikasi sebenarnya kalau secara sederhananya ya bisa aja ya, misalkan anak-anak nulis di kertas post-it, terus dikumpulkan begitu ya, mereka gaya belajarnya apa. Tetapi kadang itu bagi yang udah pernah melakukan diagnostik di SD, mungkin ya didampingi orang tuanya tahu. Tetapi mungkin banyak juga yang belum tahu gaya belajarnya sendiri, sehingga kan harus inginnya sih saya menggunakan benar-benar instrumen untuk tes diagnostik ya Bu. Nah tantangannya kalau di sini kan anak-anak tidak membawa HP. Nah mungkin kalau sekolah lain ya share aja ya, isi gitu. Nah kalau di kita berarti ya tantangannya harus komunikasi nih, kolaborasi dengan PJ Lab ya, Labcom. Harus lumayan ini mungkin agak ribet ya, perizinan dulu dan lain-lain begitu mungkin ya Bu. Oke, jadi Ibu akan bekerja sama ya dengan pihak-pihak terkait dengan asesmen diagnotis. Lalu selain itu daya dukung yang lain apa Bu, selain Ibu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait itu? Mungkin barangkali dari sarana prasarana bagaimana Bu? Sarana prasarana untuk belajar atau seperti apa ya Bu? Untuk asesmen mungkin ya, karena ini kan iya betul. Sebenarnya kalau misalkan jadwal padat juga nih, ini jadi tantangan juga. Misalkan kalau dilaksanakan pada saat jam KBM,
Labcom itu kan digunakan oleh 3 level gitu ya untuk mata pelajaran TIK. Nah mungkin saya jadi keidean juga nih, ya tidak harus di komputer juga bisa sih saya print out begitu ya, jadi berupa kertas. Jadi mereka mengisi secara di paper test aja begitu. Betul-betul jadi dapat ide nih di paper test aja. Misalkan jadi memang kalau secara ingin cepat langsung kelihatan hasil sih di Labcom ya. Tapi mungkin saya akan ada plan kedua lah dengan paper test itu. Insya Allah hasilnya kan akan sama saja ya Bu ya. Iya. Terus Bu, dari hasil asesmen diagnostik itu terus akan Ibu apakan supaya ini kaitannya dengan supaya hasil belajar anak itu meningkat ya Bu ya, kita ke fokus ke yang permasalahan yang tadi. Ibu kan rencananya akan melakukan asesmen diagnostik ya anak-anak itu. Terus akan rencana Ibu selanjutnya bagaimana Bu? Nah, kalau sudah terkumpul nih, oh ternyata si A, si B-nya ini gitu ya, gaya belajarnya, saya nanti akan menyesuaikan di RPP-nya. Di RPP-nya itu akan berpihak kepada mereka begitu ya, memfasilitasi mereka. Mungkin kan ada yang audio visual, bisa melalui video gitu. Ada yang kinestetik bisa melalui praktikum begitu. Nah, saya sih jadi ya berharap kalau sudah sesuai dengan gaya belajar mereka, belajar kan akan terasa menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan kan akan bermakna ya. Kalau sudah bermakna itu relatif lebih tersimpan di memorinya jangka waktu yang lama. Nah kalau udah jangka waktu yang lama, materi-materi itu kan mungkin ketika ulangan ingat mudah begitu. Sehingga saya harapkan tadi di awal nilai banyak yang di atas KKM semoga tercapai begitu ya Bu ya. Iya betul sekali, karena sesuai dengan minat mereka ya Bu ya. Terus Bu, kapan ini kira-kira akan dieksekusi atau dijalankan Bu? Rencana Ibu yang terdekat itu apa? Ini kan sudah akhir semester nih. Saya insya Allah di semester 2 awal banget gitu. Awal-awal sebelum KBM itu tuh saya ingin melaksanakan tes diagnostik berarti nanti setelah libur semester 1. Nah itu kan di sana saya udah bisa mempersiapkan instrumennya begitu ya. Oh iya, jadi itu ya Bu ya. Terus siapa saja yang akan mungkin Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut Bu? Betul. Saya nanti akan kolaborasi dengan guru BK ya. Biasanya guru BK itu ada punya instrumen ya, banyak instrumen untuk tes apa. Mungkin nanti saya konsultasi juga ya untuk yang jenjang SMP. Kan mungkin kalau saya download aja di Google itu bisa jadi mungkin secara ilmu psikologinya itu kurang tepat untuk jenjang SMP. Berarti kan saya harus konsultasi nih dengan guru BK yang tepat instrumen seperti apa untuk jenjang SMP. Kemudian ke wali kelas juga saya akan mengkomunikasikan bahwa anak-anaknya yang kelas 7 ini saya ajak untuk identifikasi gaya belajar. Terus mungkin selanjutnya tadi ke PJ Lab Komputer saya akan melakukan perizinan ya terkait penggunaan lab kalau memang tidak bentrok jadwal. Plus mungkin ke Sarpras untuk pilihan kalau tidak di lab mungkin untuk ngeprint dan lain-lain seperti itu Bu. Wah bagus sekali ya rancangan Ibu. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu dapat sesuai dengan yang Ibu harapkan. Ada lagi ya Bu yang ingin disampaikan atau mungkin Ibu bisa menyimpulkan apakah pertemuan hari ini Ibu sudah mendapatkan gambaran akan yang Ibu lakukan? Aduh, makasih banyak Bu Titi. Beneran nih saya jadi tergambar ya tadi tentang menguatkan ke anak juga manajemen waktu. Asalnya tuh nggak kebayang. Gitu ya, itu jadi sangat tergambar.
justru pengen segera nih saya pengen segera eksekusi deh gitu, tapi ya memang harus ditahan dulu karena memang sudah semester 1 sudah selesai ya. Tapi sangat-sangat tergambar begitu ya langkah apa yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan nanti Bu Titi jangan ini lagi ya, jangan kapok, nanti saya ajak ngobrol lagi nih kalau saya udah mulai mempraktekkan. Iya Bu Ika, saya juga ingin segera mendengar bagaimana kabar ya pelaksanaan rencana yang sudah Ibu susun tadi. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu Ika. Saya ingin mendengar hasilnya gitu bagaimana. Betul ya Bu ya. Makasih banyak nih Bu Titi, alhamdulillah. Ya, sama-sama Bu Ika, terima kasih. Sudah sangat ini tergambar nih. Nanti minta waktunya lagi ya Bu Titi ya. Ya, nanti siap. Lagi. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.